kasih pemirsa masih bersama kami. Nah, baik, ini mungkin saya lanjut ke Pak Kabak Administrasi dan Keuangannya, Pak Kandi. Nah, hingga saat ini Pak, apakah ada upaya yang belum terrealisasi mungkin dalam peningkatan pelayanan air bersih bagi masyarakat, dan apa saja langkah yang bisa diambil dalam memanfaatkan pelayanan air bersih sendiri, Pak? Ya, baik. Tentu ada banyak hal yang memang tidak bisa kita penuhi seluruhnya kaitan dengan pelayanan masyarakat. Memang target kita itu jam pelayanan itu yang akan kita tingkatkan dari dulu sebelumnya itu 1 minggu 1 kali, kita sudah berusaha untuk 2 kali per minggu, tetapi ini berjalan tidak lama karena memang persediaan air kita terbatas. Persediaan air kita lebih-lebih di saat musim panas seperti ini, memang terpaksa pemenuhan kebutuhan air 2 kali dalam seminggu itu tidak terpenuhi. Ini yang sungguh kami rasakan sebagai tukang layering. Kami rasakan bahwa pasti kebutuhan masyarakat itu tidak sepenuhnya terpenuhi. Tetapi melalui ruang ini kami harus sampaikan bahwa ketersediaan air kita ini cukup untuk kebutuhan dasar saja. Kebutuhan tambahan, misalnya untuk niaga segala macam, memang terpaksa di musim panas ini kita batasi ya. Seperti itu. Itu yang mungkin yang belum kita penuhi secara baik. Semoga ke depan semuanya dapat terrealisasi dengan baik ya Pak. Oke, saya kembali ke Pak Frila. Terakhir nih Pak, mungkin apa himbauan kepada masyarakat, khususnya pelanggan PDAM sendiri untuk lebih bijak dalam memanfaatkan pelayanan air bersih? Baik, tadi kebijakan yang dibuat oleh PDAM dan sekarang khusus untuk para pelanggan setia PDAM, karena kita sudah melayani kurang lebih 1 minggu itu hanya 1 kali, makanya para pelanggan itu menyediakan penampungan. Tentu mereka harus merogoh kantongnya lebih dalam lagi, sehingga penampungan yang besar, yang baik, sehingga kami dengan durasi kurang lebih 5 jam, 6 jam, bahkan sampai 7-8 jam, bisa penuh baknya. Dan para pelanggan harus benar-benar ketika jadwal kami berikan kepada pelanggan, pelanggan berusaha menjaga. Ya, 1 minggu 1 kali, apa salahnya kita duduk jaga kurang lebih 4-5 jam. Maksudnya apa? Ketika sudah penuh, langsung ditutup. Maksudnya supaya meteran tidak terputar. Karena ketika meteran terputar, itu angka rupiah yang turut terputar. Dan kami, pemerintah lewat kebijakan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membuat keputusan dari gubernur yang menetapkan tarif bawah dan tarif atas yang ditujukan kepada bupati. Kemudian bupati disposisi kepada PDM, di situ PDM membuat tarif bawah dan tarif atas. Sampai saat ini PDM Kabupaten Belu sudah sejak 2017-2018 kami belum menaikkan tarif bawah dan tarif atas. Yang dimaksudkan dengan tarif bawah itu adalah tarif yang diberikan atau disubsidi oleh pemerintah. Entah 1 kubik, 2 kubik, ya, itu tetap bayar 10 kubik. 10 kubik itu dikalikan dengan 3.500. Nah, misalnya kalau dia pakai kurang lebih 10 kubik, ya paling tinggi tambah dengan abonemen 14.000, dia bayar 49.000 setiap bulan. Itu kita istilahkan setiap bulan mereka bisa pakai tangki 2-3 kali. Tetapi kalau tidak dijaga air dan air meluap, dia bisa naik sampai 12, mulai setingkat kalikan dengan 4.500, 21 ke atas kalikan dengan 5.500, ada 1.500. Sudah 30-an, 40-an sudah kalikan dengan 7.500. Nah, ini yang persoalan-persoalan yang kebijakan yang sudah dibuat dan dijalankan oleh PDAM dan membuat kita punya pelanggan tidak paham dengan di situ. Akhirnya selalu ribut di loket. Dan kami itu ketika orang hantam kami seperti badak.
Jadi saya punya staff itu mereka bermuka badak, mereka tetap melayani dengan setia pelanggan-pelanggan kita yang ketidakpahaman itu dengan sabar mereka kasih penjelasan. Dan di saat musim kemarau seperti ini sekali lagi kami pesan kepada pelanggan untuk membayar air tepat pada waktunya. Loket kami terbuka dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Ketika pelanggan datang tanggal 21 itu sudah kena denda hanya Rp5.000 saja. Rp5.000 per hari. Rp5.000 per bulan. Oh, per bulan. Angka yang sangat kecil. Itu maksudnya memberikan efek jerah kepada pelanggan supaya bayar air tepat pada waktunya. Karena ketika pelanggan-pelanggan bayar air tepat pada waktunya dan setia membayar, dana-dana itu kami pakai untuk pegawai-pegawai punya gaji, belanja aksesoris, sehingga ketika pelanggan bayar secara baik, dan kami juga dituntut untuk melayani air, membuat kebijakan-kebijakan, sehingga 1 kali 24 jam kalau terjadi kerusakan, kita berusaha perbaiki. Kalau air lancar kepada para pelanggan, otomatis mereka dengan senang hati, biar 1 juta, 2 juta, mereka dengan senang hati akan membayar. Tetapi kalau kita sebagai tukang ledeng, ya, saya biasa menamakan, sehingga kami punya salah satu seragam setiap hari Rabu itu di belakang kami tulis tukang ledeng. Jadi supaya saya sebagai direktur, saya sebagai kabak, saya harus mengerti bahwa saya ini tukang loh, diperintah oleh para pelanggan untuk bekerja secara baik. Dan kami juga harus kembalikan kepada pelanggan, membayar air tepat pada waktunya, membuka air juga harus bijak, air sudah penuh langsung tutup supaya tidak terjadi persoalan ketika kita menghadap di loket. Nah, kami makin senang apabila pelanggan-pelanggan itu langsung membayar di aplikasi-aplikasi kita, BDM Info, bayar ke kantor pos, bayar ke BNI 46, bayar ke Bank NTT, sehingga kami tidak perlu ketemu para pelanggan. Tapi yang menjadi persoalan, pelanggan sampai saat ini, dari sekitar 4.000, 5.000-an pelanggan itu, mereka lebih senang datang ke loket. Kenapa? Karena di situ mereka bisa membuat pengaduan. Oh iya, betul sekali. Makanya staff-staff saya juga, saya sangat keras. Masuk jam 8, pulang jam 5, dulunya jam 4. Kami sudah sehat, kami predikat sehat, mimpi kami kurang lebih 42 tahun. Saya punya kabak, saya punya staf bekerja dengan sangat luar biasa. BPKP memberikan hadiah lewat pemeriksaan itu atas kerja keras kami. Sehingga kami mendapat predikat sehat. Kalau predikat sehat, pemerintah sudah harus menyediakan penyertaan modal yang disetujui oleh badan eksekutif dan legislatif. Sepakat serahkan kepada kami. Sehingga perencanaan-perencanaan yang disampaikan Pak Kabak Admin tadi bahwa kami harus perbaiki meteran yang sudah ratusan, yang sudah puluhan tahun. Kami harus perbaiki aksesoris, penyediaan. Dan saat ini juga kami sudah menggunakan pipa high creek. Kami harus siapkan bahan kimia. Sehingga air yang keluar dari yang di bendung itu masuk, segala bakteri, segala E. coli dan lain-lain semua, kami harus musnahkan. Air itu jernih dan itu air yang sangat layak. Jadi saat ini posisi air yang sangat baik itu yang ada di high creek kami. Tetapi apa daya, kami sebenarnya bisa pompa 24 jam. Tetapi kondisi high creek kita ini kan dia hanya menampung. Dia tidak ada sumber air yang ada di situ. Sehingga mereka sampaikan, kalian boleh mengambil air, PDM boleh mengambil air 5 jam per 2 hari. Nah, sehingga di daerah-daerah tertentu macam di ketinggian, di Pasar Baru, naik Planet dan lain-lain sebagainya, kadang-kadang mereka tidak dapat air. Kenapa? Karena kami tidak pompa. Itu pompa kurang lebih 24 jam baru air bisa mendaki. Jadi kebijakan yang ada di PDM, pelanggan mari kita bekerja sama untuk pelayanan kita lebih baik. Supaya hadirnya PDM ada manfaat untuk pelanggan-pelanggan kita. Luar biasa Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak sudah hadir bersama kami. Nah pemirsa, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Saksikan terus program lebih dekat dengan episode lainnya terkait peristiwa-peristiwa yang ada di Kabupaten Belu. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Nita Serat, pamit undur diri di hadapan Anda dan sampai jumpa.